Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 3 dengan anggota Putri Kumala Izah, Lu'lu Salsabila Zakiyah, dan Alifati Nikmah akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik. Langsung saja ke pengertian teori belajar behavioristik, yaitu adalah teori pembelajaran yang fokus untuk mengamati dan mempelajari perilaku atau perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini dituliskan oleh Cage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian ada beberapa pengertian teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike tentang koneksionisme. Menurutnya, teori belajar behavioristik dipahami sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan, sedangkan respon adalah reaksi yang ditujukan akibat stimulus. Di dalam belajar terdapat dua hukum, yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer terdiri dari law of rightness, yaitu kesiapan untuk bertindak itu timbul karena penyesuaian diri dengan sekitarnya yang akan memberikan kepuasan. Kemudian yang kedua yaitu law of exercise and repetition, sesuatu itu akan sangat kuat bila sering dilakukan, dilatih dan pengulangan. Kemudian yang terakhir yaitu law of effect, yaitu perbuatan yang diikuti dengan dampak atau pengaruh yang memuaskan cenderung ingin diulangi lagi, dan yang tidak mendatangkan kepuasan akan dilupakan. Kemudian ada hukum sekunder terdiri dari satu law of multiple response, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan variasi coba dalam menghadapi situasi problematis, maka salah satunya akan berhasil juga. Kemudian law of assimilation, yaitu orang yang mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru asal situasi itu ada unsur bersamaan. Kemudian terakhir yaitu law of partial activity, seorang dapat beraksi secara selektif terhadap situasi tertentu. Kemudian ahli yang selanjutnya yaitu Bernhard Frederick Skinner, operant conditioning. Menurutnya, teori penggunaan operan artinya penggunaan konsekuensi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk mengendalikan terjadinya perilaku. Dapat disimpulkan juga bahwa Skinner menekankan tentang pentingnya hubungan sebab akibat antara kondisi lingkungan dan perilaku individu. Kemudian yaitu ada Watson and Edwin Gavry atau conditioning. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Menurut Guthrie, asas belajar yang utama adalah hukum continuity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan dan waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakannya. Menurutnya, hubungan stimulus dan respon bersifat sementara, jadi peserta didik perlu sering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat. Ia juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan teori dari Ivan Petrovich Pavlov dengan classic conditioning. Teori ini secara otomatis dengan melibatkan alam bawah sadar. Pavlov melakukan penelitiannya dengan anjing sebagai percobaannya. Anjing akan mengeluarkan air liur ketika diberikan makanan, namun tidak mengeluarkan air liur ketika dibunyikan lonceng. Ia kemudian membunyikan lonceng berbarengan dengan makanan. Apabila perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka dalam suatu ketika, hanya dengan membunyikan lonceng tanpa memberikan makanan, air liur anjing akan keluar. Kesimpulannya, bahwa suatu rangsangan buatan akan menghasilkan respon yang sama apabila pada awalnya rangsangan tersebut diberikan bersamaan dengan rangsangan wajar. Kemudian ada teori dari Albert Bandura dengan social learning theory. Menurutnya, teori behavioristik yang sangat menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Dalam teori ini, perilaku individu bisa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Nah, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi apakah seseorang tersebut belajar dari suatu situasi. Di antaranya, karakteristik model. Manusia cenderung melakukan peniruan pada individu dengan status sosial yang lebih tinggi. Kemudian, karakteristik orang yang mempelajari tersebut biasanya adalah mereka yang tidak memiliki status lagi, atau kemampuan, ataupun kekuatan. Misalnya itu kan anak-anak belum punya kekuatan atau kemampuan khusus. Nah, dia itu meniru dari sekitarnya. Yang terdekat itu orang tuanya. Kemudian ada konsekuensi dari tindakan yang ditiru. Contohnya itu ada pegawai kantoran yang selalu disiplin seperti rekannya untuk bisa mendapatkan reward lebih. Kemudian ada prinsip teori belajar behavioristik. Yang pertama, menggunakan prinsip penguatan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik
untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Nah, Skinner ini juga berpendapat beberapa prinsip menurutnya, yaitu pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, adanya sistem modul di pembelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran tidak menggunakan hukuman. Yang kelima, proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik sebaiknya diberi hadiah, yaitu ada juga digunakan jadwal variabel rasio reinforcement, jadi tidak terus-menerus diberi reward. Yang ketujuh, dalam pembelajaran digunakan shaping atau pembentukan. Nah, ada ciri-ciri teori belajar behavioristik, diantaranya 1. Aliran ini mengamati perbuatan dari tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran. Refleks yaitu reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap suatu yang kompleks, refleks atau suatu mesin. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut teori behaviorisme, pendidikan adalah yang maha kuasa manusia, yang makhluk yang berkembang ini karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan yang mempengaruhi refleks keinginan hati. Memasuki slide selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik. Kelebihannya yang pertama, sesuai dengan materi pembelajaran karena tujuannya ini memiliki kemampuan yang membutuhkan praktik pembiasaan yang disiplin. Kemudian, materi pembelajaran yang dirancang secara khusus itu kepada individu yang memiliki niat dan tekad untuk mempelajari. Dengan itu terbantu dengan praktek teori behavioristik karena banyaknya materi yang diberikan. Kemudian membangun konsentrasi individu, itu bisa membangun konsentrasi pikiran mereka sendiri, dimotivasi dengan adanya penguatan. Kemudian sesuai dengan pemahaman belajar pada anak, itu terutama anak dinilai yang masih membutuhkan dominasi orang tuanya. Kemudian perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan karena bisa diamati. Kemudian ada kekurangannya, menyebabkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan, itu bisa membuat guru menjadi bersikap otoriter kepada siswa. Kemudian pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga siswa itu tidak bisa kreatif dari pemikirannya sendiri. Kemudian pemberian hukuman dinilai kurang efektif karena tidak semua anak itu menerima dengan baik. Kemudian kaku dan membosankan, itu sangat tidak disukai oleh siswa. Karena itu harusnya ditumbuhkan minat dalam belajar peserta didik, kecuali dengan memberikan reward ketika mereka berhasil melakukan hal yang diinginkan. Kemudian metode pembelajaran behavioristik ini cocok untuk semua mata pelajaran. Tidak cocok untuk semua mata pelajaran karena pada dasarnya ini membutuhkan praktik dan pembiasaan. Kemudian penerapan teori belajar behavioristik ini dirancang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Penerapan teori behavioristik ini tujuannya pembelajaran guru, dan guru harus menyiapkan dua hal seperti ini. Menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diberikan. Sedangkan ada langkah umumnya yang ada di behavioristik ini. Yang pertama, mengidentifikasi tujuannya, terus kemudian melakukan analisis dalam pembelajaran, kemudian mengidentifikasi karakter dan kemampuan awal pada pembelajaran, menentukan indikator keberhasilannya dalam belajar, mengembangkan bahan ajarnya, seperti pokok bahasan, topik, dan lain-lain. Kemudian mengembangkan strategi pembelajaran, mengamati stimulus, mengamati dan respon pembelajaran, memberikan penguatan, dan merevisi kegiatan pembelajaran. Beberapa pendapat bahwa behavioristik ini bertujuan menciptakan instruksi yang baik. Artinya apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Terima kasih atas penjelasan kami
telah mendengarkan penjelasan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apabila ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan. Terima kasih.